Yang penting pada seorang lansia adalah memisahkan apakah dia itu menua secara biologis, ya, secara biologis, secara fisik atau umur. Bedanya nih dok, kenapa lansia secara mungkin secara khususnya lebih disarankan untuk berobat, misalnya untuk berobat ke klinik geriatri ya, misalnya tidak langsung ke spesialis lain atau tanda kutip ya ke dokter umum. Golongan yang sangat rentan terhadap berbagai stres, misalnya risiko jatuh, kurang nutrisi, kalau dikasih obat gampang ada efek samping, ya sering kali masuk rumah sakit bolak-balik misalnya begitu ya, dan tergantung pada orang itu nanti dipisah di sini. Nah nanti itu tujuan kami untuk melihat apakah lansia ini kondisinya rapuh atau tidak. Nah kalau ternyata tidak rapuh, nggak ada masalah. Bapak-bapak sekalian, keluarga Indonesia, terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan tim kami, tim geriatri.id. Saat ini kami sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, Kota Solo. Salah satu dari tidak banyak sih rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan fasilitas geriatri terpadu. Bersama kami adalah Ketua Tim Divisi Geriatri Terpadu Rumah Sakit Dr. Muwardi, yaitu Dr. Fatihati Budiningsih. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang apa saja fasilitas yang disiapkan untuk para lansia nih, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lansia di Rumah Sakit Muwardi ini. Assalamualaikum Dr. Fatihati, apa kabar? Ya, sehat ya? Baik, sehat. Terima kasih dok. Langsung saja ini bisa diceritakan sedikit nih dok perkembangan layanan geriatri terpadu di Rumah Sakit Muwardi ini dok? Iya, terima kasih Mas Andi. Jadi memang geriatri itu di sini dimulai sudah cukup lama ya, mungkin sekitar 2004 ya, waktu itu oleh guru kami Dr. Sumarmi Suwoto yang merintis. Beliau dengan segala kesabaran dan ketekunan dan kerja kerasnya itu memulai dari satu poliklinik yang kecil sekali ya di depan sana. Ya, kemudian karena pasiennya semakin lama semakin banyak, sehingga ruangan itu kemudian berkembang menjadi 2 ruangan. Nah, memang meskipun kecil, kelebihannya waktu itu adalah akses ya untuk lansia. Kita tahu kan mereka dengan disability ya, dengan kelemahan ya, sehingga ya di situ dekat dengan pendaftaran, dengan rehab medik, dengan apotek dan seterusnya. Paling tidak bisa memudahkan akses lansia untuk mendapatkan layanan kesehatan secara mudah dan cepat. Nah, kemudian dalam perkembangannya ada peraturan Kemenkes tentang poligeriatri yang ideal seperti apa. Nah, kemudian oleh rumah sakit kami difasilitasi untuk menambah ruangan. Jadi pada saat ini berarti sudah hampir 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih itu kita berkembang menjadi satu poliklinik yang tersendiri, masih di lantai 1, kemudian kita punya beberapa ruang pemeriksaan, kemudian ruang screening khusus untuk pasien-pasien geriatri sebelum masuk ke pemeriksaan, kemudian kita sedang berjalan untuk pos pemeriksaan untuk dilakukan rehabilitasi secara mandiri, edukasi rehabilitasi secara mandiri untuk pasien-pasien geriatri itu. Oke dok, terus kemudian fasilitas apa nih yang ada di poligeriatri di sini dan alurnya itu seperti apa dok? Jadi selama ini salah satu hal yang penting untuk pasien geriatri adalah alurnya harus cepat dan mudah. Nah, kita membuat alur yang sederhana, jadi pasien itu datang ke poliklinik, kemudian ada tempat pemeriksaan anjungan mandiri khusus untuk lansia yang bisa dilakukan lansia itu sendiri ya, dan dia memang terpisah dari tempat-tempat yang lain. Kita tuh sebut tempat itu sebagai apem gerobak ya. Kemudian di situ pasien dapat pendaftaran, kemudian datang ke poliklinik yang hanya berapa langkah dari tempat pendaftaran itu. Nah, kemudian setelah itu dia bisa mengakses ke apotek dan seterusnya. Nah, selain itu kami juga ada home visit.
Ya, home visit di sini meskipun itu masih bersama-sama dengan home visit di rumah sakit di tempat-tempat yang lain di rumah sakit ini, hanya memang banyak pasien-pasien geriatri yang menggunakan fasilitas itu. Dokter Fatiyati, ini kan bahkan kata geriatri itu sendiri kan belum populer nih di kalangan masyarakat, termasuk lansia sendiri. Apakah itu menjadi sebuah kendala tersendiri untuk mengedukasi bahwa kalau lansia butuh layanan kesehatan, datanglah ke bagian geriatri? Iya, memang ini memang belum populer. Selama ini kita itu melakukan pendekatan, pemeriksaan, menegakkan penyakit, melakukan terapi kan berdasarkan penyakit yang ada. Apakah itu penyakit jantung, penyakit liver, penyakit ginjal, sesuai dengan penyakitnya itu. Nah, kalau usianya bertambah, itu kan penyakitnya jadi bertambah, ya kan? Ini mau kemana, kan begitu ya? Kemudian faktor usia itu sendiri, ya, sehingga itulah kenapa kemudian ada usia lanjut, karena ada beberapa hal spesifik yang harus dipertimbangkan dalam mengobati pasien geriatri. Hanya memang menyadarkan tentang geriatri, membuat masyarakat tahu, oh yang namanya geriatri itu artinya lansia, itu yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Sudah mulai sih tersosialisasi, cuma memang tidak gampang menyambungkan bahwa geriatri itu bicara lansia, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merubah kata-kata dari geriatri ke lansia, nanti kesannya geriatri itu jadi sesuatu yang orang tua, lemah dan seterusnya. Mungkin kita memang membutuhkan suatu brand ya terhadap geriatri itu sendiri, sehingga mempunyai kata yang lekat dengan poliklinik geriatri tetapi mudah diterima dan familiar di masyarakat. Itu mungkin PR kita semua ya, Mas Andi. Ya. Nah, tadi terkait dengan bahwa sebetulnya untuk lansia sudah ada nih di poligeriatri. Nah, sebetulnya apa bedanya nih, Dok? Kenapa lansia mungkin secara khususnya lebih disarankan untuk berobat, misalnya untuk berobat ke klinik geriatri ya, misalnya tidak langsung ke spesialis lain atau tanda kutip ya ke dokter umum gitu. Iya. Jadi sebenarnya begini, kalau yang penting pada seorang lansia adalah memisahkan apakah dia itu menua secara biologis, ya, secara fisik atau umur saja. Ya, karena itu menjadi pembeda apakah lansia itu sebenarnya kondisi kesehatannya baik atau tidak. Ya, kalau kita mengistilahnya ini lansia yang masih sehat sama lansia yang rapuh. Nah, ada kan lansia yang usianya 70 tahun tapi masih naik sepeda, masih bisa mengelari gelar doktor, masih mengajar dan seterusnya kan. Meskipun usia 70 tahun, secara sederhana kita lihat ini nih kondisinya sangat baik dan fit dibandingkan usia 60 tahun tapi sudah sakit-sakitan. Nah, yang penting pada poligeriatri adalah menentukan itu, dan kita punya alat screeningnya, menentukan apakah lansia ini termasuk golongan yang masih fit sehingga dia itu sama dengan usia muda diobati, agresivitas pengobatan, ya, risiko sakitnya rendah, kemudian risiko jatuhnya rendah, atau dia golongan yang sangat rentan terhadap berbagai stres, misalnya risiko jatuh, kurang nutrisi, kalau dikasih obat gampang ada efek samping, ya sering kali masuk rumah sakit bolak-balik misalnya begitu ya, dan tergantung pada orang itu nanti dipisah di sini. Nah, nanti itu tujuan kami untuk melihat apakah lansia ini kondisinya rapuh atau tidak. Nah, kalau ternyata tidak rapuh, nggak ada masalah, misalnya beliau ada di poli manapun sesuai dengan penyakit yang ada. Jadi barangkali ketika ada lansia yang melakukan sakit A misalnya, belum tentu sebetulnya hanya sekedar sakit A itu ya? Iya, jadi ada hal-hal yang lain barangkali dari proses penuaannya atau memang penyakit lainnya belum muncul. Ya. Nah, ini secara pribadi Dokter Fatiyati sebagai dokter spesialis yang menangani lansia, ada nggak tantangan khusus atau apa ya? Menangani lansia mungkin beda ya, Dok, dengan menangani pasien yang lebih muda. Iya, sangat banyak perbedaannya. Yang pertama memang kalau di lansia itu pasien center, jadi pusatnya tuh di pasien, ya, tidak hanya pengobatan yang harusnya dijalankan, tapi kita harus lihat pasiennya, terpusat pada pasiennya. Nah, itu sangat bervariasi dari apa? Dari kita melayani pasien itu sendiri. Ada pasien yang datang
masih sehat, ngobrol, suaranya keras, ya, kemudian penglihatan baik, tapi banyak yang datang sudah jalan pelan-pelan tuh kita juga udah sabar dulu kan, nunggu dia naik ke tempat tidur, kemudian nanti komunikasinya mesti pelan-pelan, ya, belum lagi kalau dia gangguan daya ingat dan seterusnya kita memang harus sabar. Kemudian kita juga harus punya komunikasi yang baik dengan caregiver yang merawat. Kemudian yang kedua pengobatannya, kita harus hati-hati pada lansia karena resiko efek samping obatnya menjadi lebih tinggi. Kemudian edukasi juga, ya, edukasi tentang pengobatannya itu harus baik, harus kita lihat apakah dia itu kita nasihatkan A dan B dan C itu langsung paham atau tidak, satu. Terus apakah yang kita sarankan kepada pasien obat-obat itu bisa nggak dikerjakan oleh pasien itu di rumah, dikonsumsi di rumah, ya kan? Kita tidak bisa mengikuti keinginan dokter itu sendiri, tapi harus melihat kemampuan lansia. Dan jangan lupa yang paling penting, lansia itu kebanyakan secara ekonomi sudah menurun, ya kan? Beliau-beliau itu pensiunan, ya. Ada yang masih harus menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Tentunya kita dalam melakukan terapi harus menyesuaikan. Jadi dari proses memeriksa, menegakkan diagnosis, mengobati itu kita harus betul-betul mengikuti lansia itu sehingga prosesnya juga akan lebih lama, kita harus lebih hati-hati dan lebih perhatian. Dan memang kebaikannya biasanya lansia itu kalau kita sudah memberi situasi yang menyenangkan, itu cenderung mereka itu menjadi lebih semangat untuk sembuh. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting. Situasi yang menyenangkan. Jadi kami ini di sini berusaha agar lansia itu kita perhatikan dengan baik, ya. Mereka itu kadang-kadang hanya disapa saja. Biasanya kalau lewat itu dokter bayi suka nyapa, ya. Ya dari situ sudah senang sekali gitu, ya. Ya itu rasanya sangat penting untuk meningkatkan kebahagiaan, dan itu ternyata kita tahu ya di masa Covid terasa, ya. Pak Adi, ya, kalau kita bahagia kita lebih sehat, imun lebih bagus gitu, ya intinya seperti itu. Ada yang bilang kan kita ikut bahagia kalau orang lain bahagia gitu. Iya, itu penting, ya. Dok, ini kembali ke Rumah Sakit Dr. Muwardi. Selama masa pandemi kan banyak lansia memang tidak disarankan, ya, untuk ke luar rumah, termasuk rumah sakit. Gitu. Itu kondisinya, keadaannya waktu itu di sini seperti apa, Dok? Ya, kalau pada pandemi kan kita 2 kali pandemi, ya, Pak, ya. 2 kali peak, ya. Jadi biasa pada awalnya mereka tuh pada nggak berani datang. Nah, oleh karena itu sejauh ini karena ini ya tadi kita itu punya hubungan yang cukup kuat dengan pasien sehingga kita punya kelompok dengan WhatsApp, kita selalu tersambung, ya. Kita komunikasi dan kita sampaikan, kita berusaha kalau mereka itu memang sangat membutuhkan obat, memang tetap kita motivasi untuk datang ke rumah sakit tergantung kondisinya. Nah, itu memang kita harus lakukan layanan cepat, itu pentingnya pelayanan cepat. Kalau tidak bisa ya pakai home visit. Iya, ada home visit atau kita telekonsul. Itu tren telekonsul gitu memang ada tren yang naik, ya, Dok? Pada waktu itu, ya. Pada waktu itu, iya. Nah, sekarang sudah lebih terbuka, ya? Iya, sudah mereka hampir mungkin 80% sudah kembali ke sini. Oke. Beraktivitas di sini juga. Dok, pertanyaan terakhir dari kami adalah barangkali Dokter Fatihati ini sebagai dokter yang khusus selalu berinteraksi dengan lansia, mungkin ingin ada sesuatu yang disampaikan kepada para lansia Indonesia nih khususnya terkait bagaimana menjaga kesehatan atau membahagiakan hidupnya di hari tua. Iya. Ya, saya rasa kalau itu pertanyaannya, sebenarnya kalau seseorang lansia, ya Bapak Ibu lansia di Indonesia, ya kalau Bapak Ibu itu sudah mencapai usia 70 tahun atau 80 tahun, berarti yang selama ini Bapak Ibu jalankan itu sudah sangat baik. Kami itu kan usianya belum sampai 60 tahun, ya. Jadi kami tahu ilmunya, kami mencoba merawat, tetapi sesungguhnya yang menjalankan adalah Bapak Ibu semua. Jadi selama ini yang sudah dijalankan tentang cara hidup sehat, cara memotivasi diri, silahkan dilanjutkan dan ternyata hasilnya memang baik. Tetapi mungkin kami ingin menekankan, ya, kalau lansia itu ada beberapa hal yang harus perhatikan, cara makannya, gizinya seperti apa, kemudian bagaimana kita teknik mengkonsumsi itu semua, kan lansia sudah beda, ya. Kita nggak bisa makan sekali langsung penuh. Kalau pasien-pasien saya itu kan mungkin dia harus dibagi 6 kali, 7 kali. Yang penting gizi itu diperhatikan. Tentang cara makan, monggo masing-masing caranya bagaimana, atau makan bersama-sama. Kemudian yang kedua latihan fisik. Ya, latihan fisik, olahraga sekuatnya.
ya semampunya, menyesuaikan, tidak boleh memaksa diri, yang penting rutin dan teratur, dan sering terkena sinar matahari jam 9 atau jam 10 pagi ya. Itu dari sisi fisik. Kemudian dari sisi mempertahankan daya ingat, itu penting ya. Ya, salah satunya adalah banyak membaca ya, banyak interaksi dengan orang gitu ya. Kemudian menghasilkan banyak hal yang bermanfaat. Tadi Andi mengatakan bermanfaat, itu ternyata sangat luar biasa ya. Otak itu katanya kalau tidak dipakai hilang. Otot kalau tidak dipakai hilang. Demikian juga aktivitas ya. Monggo Bapak Ibu semua yang selama ini, saya percaya kalau sampai 70 tahun lewat dulu, biasanya orang yang manfaatnya banyak untuk orang lain ya. Silahkan diteruskan, berbagi manfaat ya, membuat banyak kegiatan untuk orang lain, tidak hanya berpikir pada diri sendiri ya. Dan itu yang jelas akan meningkatkan semangat kita untuk hidup lebih lama, karena memberikan manfaat yang suatu amal kebaikan untuk Anda semua dan kita semua. Saya rasa itu ya, Pak Andi. Oke Dok, terima kasih atas waktunya. Demikian Bapak Mas sekalian, keluarga Indonesia, dengan bincang kita dengan Dr. Fatih Hadi Budiningsih, Ketua Tim Geriatri Terpadu RSUD Dr. Muardi Kota Solo. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.